Jadi aku tuh paling nggak bisa ngomong Ren kalau di antara jeda lagu. Oh iya. Itu sempet pokoknya kalau habis lagu mau selesai Heeh. itu udah Wow, ngomong apa iki ya, ngomong apa iki? ya mungkin biar kita nggak sombong juga. Iya, benar. Dan mungkin di situ salah satu fungsi yang harus bekerja sebenarnya di manajemen ya, yang menyortir job mungkin ya Andra ya. Nggak bisa ya karena soalnya ini Ren, kita kan nggak tahu yang datang seperti apa. Iya sih, iya. Nggak bisa, apalagi kalau acaranya gratisan. Aku tahu Andra, biyen ki dulu ya teman-teman, pas aku ngeband tuh aku punya ya band cafe kan. Pernah dapat sama manajerku dulu, wah kita mau manggung di Klaten. Wah ayo berangkat, tapi budgetnya cilik. Yus ajar lah rapopo ya, karena butuh panggung kan. Dulu mainnya karo sapa wae. Ketoke nek ra salah wis muncul pre-flyer apa nek ra salah. Jadi ada apa poster yang masih pre ya, pre promotion belum keluar. Dulu jeneng-jenenge Pak ternyata kuwi acara underground. Wah, kebayang enggak band kuwi band cafe bawain In The Club, Black Eyed Peas, saingannya band-band underground ning Klaten, Mbak. Aku main. Memang kan? Ora dong. Teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini. Kita kembali di video selanjutnya. Langsung closing. Enggak, terima kasih kalau lo udah ngeklik video ini dan selamat datang di Ngono Ngobrol Reno. Kali ini gue akan ngono sama seorang teman gue yang udah lama. Dia ini dulu sebelum jadi teman gue itu jadi idola ya, gue mengidolai gitu. Gue ngefans banget sama dia dan akhirnya gue berterima kasih sama Tuhan dan sistem alam semesta jagat raya ini akhirnya malah gue bisa temenan. Siapa dia? Langsung saja, ini dia Indra The Rain. Yo. Ren, lama kita tak ketemu ya. Wah, sweet banget. Terakhir kita itu training bareng. Training siaran bareng ya. Training siaran bareng dan terlihat kan siapa yang bertahan siaran artinya yang baik, siapa yang apik sopo. Ya enggak. Dia ini terlalu sophisticated istilahnya kalau buat segmennya saat itu. Kalau bahasa sederhananya ya saya itu jelek lah. Enggak, kelarangan Jan. Drape kabarmu Dra? Apa alhamdulillah sehat ya Ren. Sehat, puji Bertahun-tahun Tuhan. kita tak ketemu ya. Wah, terakhir kapan ya? Dewe manggung bareng ya? Iya. Jadi beliau ini pernah membawa The Rain sampai ke Palembang ya. Waduh. Iya ya, acara. Kebetulan saya bukan membawa, saya MC ini aja. Oh, iya. Yang membawa ada BPJS Ketenagakerjaan. Iya. 2000 berapa ya berarti ya? 17 17 18 ya kali ya. Itulah momen kayaknya terakhir ketemu. Iya. Kita training dulu baru itu ya? Ya. Oh iya, berarti bener itu Kita training 2015. Udah 2015. Wah, wis 6 tahun lah aku siaran. Oh iya. 2016 ya? 2016 gitu ya. 2016 ya? 2016 gitu. Iya. It's been 5 years ya. Iya. Rak rasa ya. Oh ya. Tapi masih berantakan siarannya. Alah. Masih lebih bagus Anda ini ya. Tidak dong. Saya tidak siaran di mana-mana dong. Anda kan yang siaran. Tapi ya maksudnya ini mungkin sambil campuran bahasa Jawa juga enggak apa-apa lah. Iya. Maksudnya ini yang nonton saya tidak peduli Anda mengerti atau tidak karena tidak akan ada subtitle karena saya malas. Gitu ya. Gitu. Tapi memang apa ya piye karena sesama orang yang pernah besar di Jogja pasti kita nek ketemu ki yo basa Jawanan ya Ndra ya. Dan aku inget banget momen pernah aku nonton The Rain pertama itu katanya lagi album pertama deh Ndra. Andi. Neng UNY. Wah, UNY ya. UNY neng Gor UNY. Gor UNY. Legend ya. Legend. Legend banget kuwi. Dan aku seeling aku masih ingat teman-teman itu dulu yang ciri khas dari The Rain adalah pas opening pasti bawain I wanna know. Oh iya. Wah, itu masih zamannya No Rain itu malah. mau sama Jawa Norin. Kata wis The Rain deh. Oh, Wis The Rain. Maaf, memori saya kurang bisa diandalkan. Udah 20 tahunan itu kayaknya. Oh iya ya. Iya. The Rain Zaman- songo. The Rain itu kalau pakai nama The Rain-nya itu 2001. Oh 2001. Nah, cikal bakal wis songo-songo wis. Songo-songo wis No Rain. Tapi proses jadi The Rain 2001 dan keluar album pertama Pro Sound itu 2003. oh 2003. Ya mungkin sekitar semuanya Ndra. Ya. Eling banget aku. Wah, aku pertama kali nonton The Rain gue. Wanna know happy apa sih? Dan itu keren banget loh, teman-teman. Kayak yang band. Wah, ada lampu. Keren. Yoi. Nah, itu
aku pengen nanya, apa maksudnya? Ya ini misalnya proses kebentuk awal segala macam, teman-teman bisa nonton banyak di interview pasti sudah banyak ditanyain gitu ya. Sing aku pengen takon ki, gue mengalami lah masa-masa legend mbiyen dengan Drain ya. Keliling apa istilahnya merajai pensi, bukan dulu udah pensi ya jenenge apa ya, apa band-bandan. Apa ya? Ya acara sekolah saya apa? Ya pensi Tapi pensi. mbiyen udah sekolahan dra zaman semono. Lembah UGM ketoke. Oh iya lembah. Heeh toh. Ya acara kampus lah. Kampus. Gue dulu The Rain itu sebelum berkeliling di Jogja itu sebelum ngeluarin album perdana kah atau Ya. setelah album baru keliling? Sebelum. Jadi itu kita bikin demo. Ceritanya nabung untuk bikin demonya dari manggung ke kampus-kampus itu bener. Memang paling banyak main di kampus dan salah satunya venue yang paling sering kita ngamen itu ya Lembah UGM. Termasuk pertama kali manggung pakai nama The Rain itu ya di Lembah UGM. Lembah UGM. Malam tahun baru 31 Desember 2001 aku ingat persis. Hujan kita pertama kali pakai nama The Rain dan wah pokoknya magis lah kayak gitu. Kita masih bawain lagu orang itu, nyelipin lagu The Rain juga. Lagu orang siapa bawain dulu? lagu Muse, cuma nggak ada yang ngerti. Oh iya. Cepetan waktu itu. Iya, bawain Muse belum terlalu populer mungkin. Muse yang apa Bian? Muse yang Plug-in Baby atau Oh, Plug-in Baby ya. Iya itu Plug-in ya. Baby. Oh, nggak salah. Zaman 2003. Oh, bawainnya malam Muse dulu ya? Jauh banget gitu Jauh sama ya. The Rain. Ya itulah, masih mencari jati diri. Tapi itu proses sudah punya lagu. Udah punya. Jadi kita bikin studionya namanya FK. Ferry. Ferry FK. Ya. Ferry itu sekarang dia additional player-nya Silon Silon Seven, Seven. ya, betul. Dulu zaman Noren dia additional player-nya Noren. Oh, oke. Terus dia sempat bantuin Dren juga. Oke. Waktu itu kita lempar lagunya, kirim demonya itu ke Jeronimo. Oh, Jeronimo Indie Ajang Top 10. musikal. Ajang musikal ya kok, Indie Top 10, sorry. Ajang musikal. Amus. Itu yang pertama kali muterin. Dan itu pertama kali merinding dengar lagu sendiri di radio. Wah, kayak inget film That Thing You Do, ada Aku udah nonton. That Thing You Do itu ada adegan di mana mereka pertama kali dengar lagunya di radio masih pakai radio. Mini kompo. Dibawa kemana-mana itu rasanya seperti itu. Dan manggung di kampus, pernah kita manggung di UGM itu pertama kali deg malah ngelihat orang lain ikut nyanyi lagu kita sendiri itu Malah dredeg. Penonton singelong. Dan dulu itu ini, jadi aku tuh paling nggak bisa ngomong Ren kalau di antara jeda lagu. Oh iya. Itu sempet pokoknya kalau habis lagu mau selesai itu udah ngomong apa iki ngomong apa. Jadi akhirnya tak latih zaman segitu nulis. Jadi nulis. Ada tulisannya. Jadi di repertuarnya ada itu, terus ngomong apa ada pointer. Kalau kayak stand up malahan. Iya. Itu dan seterbata-bata itu, Ndra. Iya, sempat wah, kita membuka Ari Lasso terus disuruh turun itu sempat tuh. Jadi Ari Lasso baru mulai bangkit lagi. Iya. Main di Graha Sabah kalau nggak salah. Oh iya, Graha Sabah. Band pembukanya lupa waktu itu masih pakai nama Noren mau nggak salah Noren malah. Wah itu disuruh turun sama penonton. Turun. Wah iya sempat. Karena mungkin ya apa ya? Emang udah grogi duluan gitu. Jadi kalah sama penonton. Kalau di kita di dunia performing itu kita ada yang namanya kita nggak boleh kalah power, nggak boleh kalah aura ya sama penonton ya. Iya. Karena begitu kita kalah sama penonton, kita jadi kayak auranya kesirep semua, energinya habis. Persis kayak gitulah waktu itu Ren. Jadi tuh sedih rasanya kayak aduh gini amat ya gitu. Padahal itu panggung besar yang termasuk siapa sih dulu yang aku dulu sempat ngeband juga dari zaman SMA neng Jogja ki. Ya aku tapi ngafe lah maksudnya ngewangi TNT kadang-kadang ngono kuwi. Dan saya sangat paham bagaimana kita menjadi opening act untuk
artis dalam tanda kutip ya yang lebih besar itu Iya. pasti kan kebanggaan. Kita bangga, tapi di sisi lain memang pressure-nya besar. Betul. Apalagi kalau yang nonton itu memang cuma pengen nonton si main Fans, iya. act-nya itu. Nah, mungkin juga faktornya waktu itu bisa jadi udah kebanyakan mungkin band bunga Iya. kurang ingat juga, tapi intinya akhirnya itu kita kalah lah dengan keadaan, dan tapi itu gembleng. Jadi setelah itu mentalnya jadi makin terbentuk. Pasti. Jadi makin berani ngomong, terus udah seiring waktu udah mulai bodo amat Bodo mau amat. seperti apa, mau yang nonton 10.000 mau nonton 10 orang ya tetap pol-polan aja udah. Dan semakin lama semakin bodo amat karena sudah tidak mikirin bagaimana jadi opening act karena sudah menjadi yang main act-nya ya sekarang kan. Dan kalaupun harus jadi opening lagi nggak masalah. Nggak Jadi masalah. udah yang penting kita main menyenangkan Ya, supaya energinya nyampe ke yang nonton. Betul. Udah mikirnya itu. berapapun yang nonton dimanapun acaranya, Ah. berapapun bayarannya, tapi kalau bisa gede. Itu benar sekali. Tapi sempet aku lagi ngerti, maksudnya saya baru tahu juga nih teman-teman bahwa selevel The Rain sekarang dulu pun pernah mengalami yang namanya disuruh tuna penonton. Momen pas itu Ndra, memukul banget gak sih? Maksudnya butuh proses untuk sembuhnya tuh berapa lama kah? Karena pasti traumatis lah. Untungnya nggak lama ya. Oh, nggak lama. Jadi mungkin jadi kayak gitu ya. Jadi latihan pengen balas lagi. dendam, langsung pengen balas dendam ya? Akhirnya tergembleng sendiri dengan berbagai panggung. Oh. Nah, manggung yang nonton cuma panitia. Iya. Manggung yang nonton cuma pedagang-pedagang Betul, sekeliling. betul. Manggung yang nonton anak-anak kecil. Ya, yang sing nggak ngerti. akamsi, sing jebolan. Jadi, iya seiring waktu justru malah jadinya karena itu. Jadi memang penting banget Iya. untuk menguji mental, Melewati proses itu melewati penting ya. proses itu. Termasuk yang dilemparin. Pernah. Malah pernah pas udah Drain udah rilis album ya. Jadi kita itu manggung bareng Shaggy Dog Nah, di Jogja. di Jogja. Di Jogja bareng Shaggy Dog. Iya, kalau nggak salah bareng Shaggy Dog. Terus aku lupa. Iya benar sih. Di belakang panggung kita kan guyup ya. Iyalah. Tapi penontonnya tidak. Iya. Gitu. Oh. Nah, pas Drain main itu aku tuh kena lempar botol air mineral, tapi isinya pasir. Waduh, loro cok kuwi. Wah iya, berdarah. Apa? Hah? Berdarah, Pak. Serius? Kenapa nih? Bibir. Tuh, sini, langsung. Juas gitu. Terus jalan. Sempat ngeblank, pusing, Pak. Iyalah, Terus mestilah shock dan sakit ya. Terus jalan-jalan, lanjut main, jeda lagu, nambah sempet terus penontonnya berantem. Di Jadi antara mungkin penonton. ada yang Mendek, membela, ya, ada yang ya. ya gitu. Dan mabuk lah mungkin Ya, segala macam gitu. penonton pada saat itu ya. Ya lagi-lagi itu kayaknya pengalaman berharga sekali ya. Penting itu. Iyalah. Perlu dialami sepertinya. Perlu dialami tapi ya kalau bisa jangan. Tapi begitu gini ya, apa maksudnya Ki? Hal seperti itu kalau sampai dilempar itu hal yang sebenarnya harus kita hindari. Tapi Ya. kalaupun ternyata kita pernah mengalami, itu menjadi bonus yang efeknya gila-gilaan. Ya, biar kita sadar juga ya, maksudnya bahwa kita menghadapi penonton yang jamak. Betul. Gitu. Terus apa aja bisa terjadi gitu. Betul. Dan ya mungkin biar kita nggak sombong juga. Iya, benar. Dan mungkin di situ salah satu fungsi yang harus bekerja sebenarnya di manajemen ya, yang menyortir job mungkin ya Andra ya. Nggak bisa ya, karena soalnya ini Ren, kita kan nggak tahu yang datang seperti apa. Iya sih, iya. Nggak bisa, apalagi kalau acaranya gratisan. Aku tahu Drambian Ki. Dulu ya teman-teman, pas aku ngeband tuh aku punya ya band kafe kan. Pernah dapat sama manajerku dulu, wah kita mau manggung di Klaten. Wah ayo berangkat, tapi budgetnya cilik. Yus ajar lah rapopo ya, karena butuh panggung kan. Dulu mainnya karo sapa wae. Ketoke nek ra salah wis muncul pre-flyer apa nek ra salah. Jadi ada apa poster yang masih pre ya, pre promotion belum keluar. Dulu jeneng-jenenge Pak ternyata kuwi acara underground. Wah, kebayang enggak band kuwi band cafe bawain In The Club, Black Eyed Peas, saingannya band-band underground ning Klaten, Pak. Aku main. Memang kan? Ora dong.
Zaman semono Klaten ki senane sen Wah. underground, Pak. Iya benar benar. Edan toh. Ah. Wes seneng wah manggung luar kota mbok menawa Klaten walaupun ya delok postere band-band aku ora ngerti ki sopo tapi saka font-fontnya font-font tribal ngono ki lho. Iya. Ya tau identik banget. Jeneng-jenenge jeng-jeng ngono. Tahu tahun segitu memang masih ini ya, masih terlalu kotak-kotak. Iya. Tapi semakin kemarin sih makin beragam sih. Jadi bahkan ada dalam satu acara musik bisa yang kalau yang dulu nggak kebayang bisa Bersatu di satu event ya. ternyata bisa-bisa aja. Iya dulu Susah. dulu karena tidak apa ya. Ya ada marketnya sendiri dan memang dijaga seperti itu kali Indra ya. Mungkin kita ingat banget tuh main adalah ke salah satu kota di Pulau Jawa juga. Wah, terus ada band sana gitu yang pas kita lagi soundcheck tuh mereka lewat terus, wah ini nih band komersil. Weh. Ya dia belum pernah ngerasain harus bayar listrik dari band-bandan ya. Urung tahu mikir angele bayar karyawan, gaji karyawan. Ya nggak apa-apa ya, itu lagi-lagi pendapat orang masing-masing. Iya. Komersil atau tidak itu Isolasi Landra Iya. membahas dari sisi itu udah kita udah gak di zaman itu lah. Iya, Maksudnya ya mungkin ya tapi dulu kan sempat memang separah itu ya. Band mainstream, band Terus label, band lokal gitu. saling membenci, saling menjelekan, sempat lah. Dan kalau aku nggak salah ya, dulu kayak The Rain pun bisa dibilang angkatannya kan Bian 17 ya. Seangkatan atau seangkatan? Ya dekat-dekat. Iya dekat-dekat lah ya. 17, The Rain, Segidok, Iya. Endang Sukamti. Endang, dan band-band Jogja dulu yang sampai menasional itu memang dalam tanda kutip neng Jogja sebenarnya tidak terlalu sering Yundra ya. Dulu kita justru sebelum rilis album sering banget. Setelah rilis karena banyak di Jakarta waktu itu. Tapi lumayan lah. Lumayan lah ya. Dibandingin sama dulu kan yang menguasai market Jogja event apa band-bandan itu pasti bahwasannya Sastro Muni. Oh iya. Produk Gagal atau Wah zaman-zaman itu dulu. benar. Kayaknya apapun acaranya ada itu. Tapi selalu menyenangkan nonton mereka. Kalau apalagi kalau minggu pagi itu ada Sunday morning. Iya, neng UGM ya. Aduh. Kenangan banget deh Jawa semono. Terus apa? Sofi dulu ya. Wah, Stereovilla. Saya idola. Aku fans banget Sofi. Mereka idola saya kok saya. Saya sangat mengidolakan mereka. Hendra. Punya kasetnya. Terus aku jujur ya, aku terpengaruh dari Sofi. Cara penulisan, Keren, lirik, phrasing. Aku sangat mengidolakan mereka lah, Sofi. Keren, maksudnya keren Iya, ya. Sangat Britpop ya. Album Filosofi itu album yang sangat dewasa, sangat lebih maju dari masanya. Iya, setuju, aku setuju banget. Aku tuh kalau lagi sendiri menggalau tuh jangan tinggalkan aku. Waduh. Sendiri. Masih tetap ding. Apapun yang akan udah. Aduh, shout out untuk Sofi Band. Ya. Asem. Tapi masih aktif loh. Terakhir aku Masih. Demimu. Oh, nonton Spotify ku, Pak. Wah. Aku tak pakai playlist, Pak. Demimu. Keren itu Sofi. Gila, tapi Indra, Dodi, aku sangat maksudnya aku ki duwe ini mungkin teman-teman juga ya. Karena aku merasakan dulu indahnya masa band-bandan yang Jogja zaman semono ya. Aku sangat kangen banget momen-momen band-band dulu, lagu-lagu dulu ya. Iya. Sofi New Day, Salad Days dulu. Terus Stereovilla. Wah, Stereovilla. Wah, itu kalau ngelihat mereka manggung. Wah, gila. Jadi itu sempat senar gitarnya putus. Jadi manggung aku ngeliat kalau kita ya, aku pribadi panik tuh biasanya udah ini enggak Pak, taruh gitar joget-joget. Terus wah ini mereka ini entertainer bener. Gila, Stereovilla sih gila sih dulu ya. Dulu gila banget itu. Dan mereka dapat yang ini ya majalah High ya. Majalah High dulu, High eksklusif ya. Iya. Artist of the Month apa gitu kok. Ada di CD-nya juga. Iya, di CD. bundling. Bener. Keren ya. Peri yang bijak. Ya. Terus bohong. Iya. Ya kan itu recycle ya. Recycle. Tapi Peri yang bijak sih itu the best sih. Best. Aku selalu onon Drap. Tapi aku mau tanya. Kamu sebagai pelaku, aku kan dulu penikmat ya. Tapi kamu dulu yang menjadi pelaku pada saat itu menyikapi kayak aku gampangannya iki aku
lagu-lagu band Jogja zaman semono mesti ono nang playlist Spotify ku. Nek ono. Ya. Nah, kowe iki juga semenikmati itu enggak dengan Oh iya, Planet Z-nya Ahed Mandes dulu. Wah, akhir pada. Terus kita tuh kalau nonton Es Nanas Iya, iya. bener ngerasa setakjub itu. Iya. Nonton Mbak Eeng, Mbak Rahel, Mbak Rahel. teman-teman. Jadi aku tuh dulu sering berada di barisan terdepan nonton band-band lokal Jogja itu Es Nanas itu. Mesti biasanya kalau udah Es Nanas kan tadi penonton duduk mesti pada Iya, berdiri kan. iya, Jadi iya. aku ngeliatin Mas Doni masih main iya. bass sebelum di Terus Seventeen. Ahed Mandes segagah itu dulu aku waktu itu masih jadi murid gitarnya Mas Iwan. Mas Iwan, Gure. iya. Jadi kami dulu memang ngekos tetanggaan, ada yang ngasih tahu itu jago main gitar. Belajar. Terus ternyata dia malah bilang kayaknya kamu mendingan nyanyi aja. Terus dia punya band itu namanya Noren. Ya udahlah kita jadi. Ternyata mereka udah bikin lagu sendiri. Udah, wah, aku langsung termotivasi. Iya. Dan ternyata Mas Iwan ini ya temenannya sama Iya, cah-cah musik deng Alamanda toh berarti. Akhirnya aku jadi berkenalan lah dengan studio Alamanda Yang tadinya jadi penonton sekarang Iya. jadi yo koyo aku karo kowe, Pak. Aku kan wingin biyen-biyene sarung kenal nonton wah sudren keren banget dadi kocok. Kuwi rasanya gimana gitu ya rasanya yang bener-bener gak nyangka apa apike ngono. Nah, terus bukan permasalahan. Selanjutnya adalah proses berarti kan Dre ini cukup unik ya. Bian sempat manggung banyak di skena musik Jogja. Iya, Setelah produksi album karena harus pindah ke Jakarta menjadi dalam tanda kutip koyo apa ya? Tidak terlalu intens dengan musisi Jogja. Ya, benar. Nah, dari sisi kue sebagai bisa dibilang anggota komunitas ya berarti ya dulu kan di Alamanda kan. Iya. Terus kue harus move meninggalkan circle yang sangat seru itu piye? Ya, enak. Sehat banget. Aku pernah lagi latihan terus grogi. Jadi Dren lagi latihan. Tahu-tahu masuk Aerosol 7. Dia masuk numpang tidur. Jangan.